berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Tetap pelihara keinginan buat jadi pengusaha. Oh, maksudnya gitu loh. Iya, memang kalau memang itu saya berani ngomong. Walaupun di depan pabrik saya berani ngomong, karena memang benar-benar itu transfernya atas nama rekeningnya UYM. Bunda Nuris di Hong Kong kasihan, nabung tanah. Nabung tanah itu bener ada, dan saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang nggak benar. Program itu memang pada waktu itu memang ada 4 tahun yang lalu bahwa teman-teman diajak investasi itu. Kajian selamatan itu ada apa lagi? Mungkin penawaran apa gitu? Ya, itu biasa. Nah, penawaran yang terakhir ya itu mengajak kita untuk menabung tanah. Ya, menit terakhir untuk menabung tanah, ya, yang dia itu memang waktu itu menjanjikan banget kita ada aset. Dan dia bilang ibu-ibu yang mau ikut 1 meter atau 2 meter atau berapa aja, nah itu nanti keuntungannya dibagi berapa jumlah kita ikut juga, Pak. Dan itu pun disisipkan dalam ceramah. Dan dalam ceramah itu selain mengajak ibu-ibu jamaah ini untuk berinvestasi, nah ini juga diminta untuk mensedekahkan uangnya dan juga perhiasannya, begitu, Pak. Ya, jadi itu terjadi juga di Jamaah Masjid Darussalam sebelum adanya investasi ini. Yusuf Mansur memang beberapa kali datang, itu mereka menggalang dana sodakoh begitu. Menggalang dana sodakoh, kemudian banyak juga ada juga jamaah waktu itu, menurut keingatan saya adalah banyak yang melepas perhiasan, kemudian menyedekahkan uang, kemudian ada juga yang menyedekahkan sepeda motor plus BPKB plus STNK, kemudian ada juga yang menyedekahkan mobil. Di dalam JPT Batubara di sini, Yusuf Mansur juga berdalih bahwasanya ini adalah investasi syariah, gitu, Pak, ya. Karena investasi ini terbentuk juga di dalam ruang masjid, lingkup masjid, begitu, Pak. Nah, perkara Yusuf Mansur di dalam ceramah-ceramah selalu menawarkan investasi, ya, menarik jamaahnya untuk ikut bisnis yang digagasnya. Ini artinya dari awal Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam dan juga ke masjid-masjid lain. Ini tujuannya bukan dakwah, bukan untuk artinya siar agama, tetapi untuk mencari mangsa, begitu, Pak. Bisa dibilang begitu mungkin ya, Pak? Jadi begini, kalau berkaitan dengan bisnis batu bara ini, Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam itu khusus meminta jamaah masjid itu agar tidak pulang karena akan ada presentasi dari Yusuf Mansur begitu. Jelas di sana bahwa Yusuf Mansur pada saat presentasi ini sama sekali bukan ceramah agama, ya, bukan ceramah agama, tetapi langsung mereka presentasi bahwa ini saya ada bisnis batu bara blah blah blah, kemudian ini menguntungkan karena saya tidak mau kaya sendiri, aneh nggak mau kaya sendiri, aneh ngajak antum gitu kan. Dan mereka minta bahwa jamaah Masjid Darussalam yang menurut Yusuf Mansur pada saat itu adalah orang-orang yang mampu secara finansial, maka Yusuf Mansur memintalah jamaah Masjid Darussalam itu untuk berinvestasi. Kalau itu pure dia datang adalah untuk presentasi bisnis batu bara. Artinya bukan dalam dakwah kemudian langsung ngajak bisnis, enggak. Ini khusus mereka mendatangi. Jadi memang mereka sudah merencanakan mungkin akan mengeruk uangnya jamaah Masjid Darussalam ini begitu. Karena di sini mungkin dia melihat ada potensi
Karena sebelum itu mereka menggalang investasi itu, sebelumnya Yusuf Mansur pernah datang beberapa kali ke Masjid Darussalam, yang kebetulan jamaah Masjid Darussalam ini kalau pas sholat 5 waktu itu kan penuh, Mas. Kemudian kendaraan-kendaraan dilihat mungkin kendaraan-kendaraan mewah begitu ya. Jadi secara finansial memang mereka menyasar orang-orang yang mampu lah awalnya begitu. Tapi dalam perkembangan bisnis itu karena ini dari mulut ke mulut keluar, maka yang ikut itu dari kalangan atas kemudian sampai bawah. Bahkan ada ART, kemudian ada marbot masjid dan macam-macam lah, Mas, dari kalangan kecil gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi gitu, Mas. Dalam investasi JPN Batubara ini penawarannya itu pure presentasi, Pak ya, bukan disisipkan dalam satu kajian gitu, Pak ya. Bukan. Jadi memang dia datang itu terang-terangan meminta, dan kami pun diumumkan oleh waktu itu pengurus masjid, saudara inisialnya I, ya, itu IR, inisialnya IR, bahwa kami diminta setelah sholat jamaah, kemudian setelah sholat jamaah itu tidak pulang terlebih dahulu karena Ustadz Yusuf Mansur meminta kepada kami agar mereka mau presentasi bisnis batubara itu. Artinya ini jelas mengajaknya gitu. Dan Yusuf Mansur di dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka diangkat sebagai komisaris begitu. Kalau toh sekarang tidak diakui sebagai komisaris karena tidak tercatat di dalam profil company PT Adi Partner Perkasa, dalam hal ini tergugat 1, itu adalah suatu kebohongan. Karena saya mendapatkan alat bukti juga di pasal perkara 313 yang perkaranya inkrah. Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan digugat oleh Bangsi MB Niaga. Itu bisa didownload oleh masyarakat umum itu, perkaranya itu begitu. Kalau kalau memang penawaran ini di dalam Masjid Darussalam pure presentasi, seharusnya Yusuf Mansur tahu dong sebagai Ustadz bahwasanya Rasulullah sendiri melarang umat Islam untuk berbicara soal bisnis di dalam masjid begitu, Pak ya. Berarti memang niatnya itu di masjid ya seperti yang Pak Jeni sampaikan, untuk menguruk uang jamaah gitu, Pak. Ya, jadi menurut hemat saya memang menghalalkan segala cara, karena itu mereka berdiri di mimbar mimbar atau di mimbar, kadang-kadang sekali turun kemudian presentasi, di sana ada whiteboard, artinya itu di dalam masjid. Dan itu kalau saya pribadi awalnya tidak tahu kalau di dalam masjid itu tidak boleh berbisnis begitu, tetapi setelah lama mendalami dan seterusnya memang di dalam masjid tidak boleh. Kalau Yusuf Mansur melanggar itu, tentu menurut hemat saya, apakah itu suatu kebodohan Yusuf Mansur atau disengaja, Allahu alam, mungkin Yusuf Mansur yang tahu. Itu, Mas. Karena saya juga sempat mewawancarai ibu-ibu korban investasi tabung tanah, Pak, atau usaha gitu, Pak ya. Dan mereka menceritakan penawaran investasi itu dilakukan dan itu pun disisipkan dalam ceramah. Dan dalam ceramah itu selain mengajak ibu-ibu jamaah ini untuk berinvestasi, nah ini juga diminta untuk mensedekahkan uangnya dan juga perhiasannya begitu, Pak. Ya, jadi itu terjadi juga di jamaah Masjid Darussalam. Sebelum adanya investasi ini, Yusuf Mansur memang beberapa kali datang, itu mereka menggalang dana sodakoh begitu. Menggalang dana sodakoh, kemudian banyak juga ada juga jamaah waktu itu, menurut keingatan saya adalah banyak yang melepas perhiasan, kemudian menyedekahkan uang. Kemudian ada juga yang menyedekahkan sepeda motor plus BPKB plus STNK. Kemudian ada juga yang menyedekahkan mobil. Seingat saya mobil itu mobil premium, kemudian warnanya adalah merah maron, ya. Kemudian setelah itu disedekahkan ke Yusuf Mansur, fisiknya dikasihkan, kemudian BPKB dan STNK dikasihkan, masih juga dilelang di Mesam. Dan itu laku lebih besar daripada harga baru begitu, Mas. Mungkin
kalau beli ini lelangan dari sedekahan mungkin dianggapnya itu berkah begitu ya. Baik. Memang begitu. Dan itu jumlahnya juga cukup fantastis lah. Ya. Persisnya saya tidak tahu, tapi jumlahnya fantastis apa yang didapat di Masjid Darussalam itu. Ya. Kemudian terinspirasi dari itu mungkin ya kedermawanan orang jamaah Masjid Darussalam itu disalahgunakan oleh Yusuf Mansur. Masuk lagi Yusuf Mansur langsung mereka meminta waktu untuk untuk presentasi tersebut. Dan itu Yusuf Mansur datang sendiri, Mas. Yeah. Artinya saya melihat dengan mata saya sendiri, kemudian Yusuf Mansur presentasi, saya mendengar dengan telinga saya begitu, Mas. Piece to piece itu, Mas. Ya. Dan itu diketahui oleh ratusan jamaah Masjid Darussalam. Kalau Yusuf Mansur mengingkari, boleh nanti kita jamaah siapa saja yang hadir di sana, seingat saya boleh nanti ketemu di mana ya, misalnya ada media dan seterusnya ingin membuktikan apakah benar atau tidak, nanti saya mengundang orang-orang yang pernah dengar itu kalau Yusuf Mansur mau begitu. Iya. Kalau mereka mengingkari juga mubahalah, tidak masalah, karena memang saya mendengar dengan telinga kemudian melihat dengan mata saya begitu, Mas. Iya.